Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kembali menghampiri tahta kudus-Nya. Sama-sama saya undang kita semua boleh dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah hati kita boleh membawa pujian hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang besar dan terlebih besar dari semesta ini. Kudus-kuduslah Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang ke dalam hadirat-Mu, membawa segala persembahan kami yang hidup. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud berhiaskan kekudusan.
memelihara hidup kami. Amin, Tuhan. Tubuh jiwa roh kami Ya, terpelihara Yesus. di dalam Haleluya. Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau buka hati kami buka hidup kami untuk Engkau bekerja Ya, Yesus. lebih lagi. Amin. Di pagi hari ini setiap kami Tuhan, kami Amin, datang, kami tersungkur, Haleluya, pujian, penyembahan haleluya. kami naikkan kepada Engkau. Yesus. Dan kami percaya kekuatan yang baru, kesembuhan, pemulihan, Amin. Engkau Amin. kerjakan bagi Amin. setiap Amin, kami. Yesus. Sebab itu Roh Kudus, kami perluas Engkau bekerja lebih lagi, Yes. mengurapi setiap kami. Dan di dalam ibadah kami boleh merasakan kuasa Allah bekerja ketika kami meresponi Engkau lebih dari segala-galanya. Ya, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, Engkau Yesus. dahsyat, Engkau agung, Yes, dan amin. segala kemuliaan pujian Haleluya. kami hanya memberikan kepada Engkau di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Nama Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah sepanjang hari-hari yang akan kita lewati ke depan, bahkan yang sudah kita lewati di masa yang lalu, kita boleh katakan, Tuhan, kami bersyukur sebab perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah mulut kita bisa menyampaikan ucapan syukur, boleh menyampaikan nyanyian sukacita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, kami hanya percaya kepadamu.
Puji nama Tuhan. Biarlah segala pujian kita, segala ucapan syukur kita boleh sorakan kehadirat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya
Shalom Bapak Ibu Saudara, COTW News kembali menemani Anda untuk memberikan informasi seputar kegiatan gereja. Bersama saya, Rinto Kolaresati, inilah dia sekilas info COTW News. Kami akan memberitahukan kabar sukacita mengenai ibadah New Normal atau ibadah kenormalan baru. GBDI COTW Temanggung akan segera mengadakan ibadah secara langsung dan jemaat dapat hadir untuk mengikuti ibadah. Namun demikian tetap harus ada protokol kesehatan yang ditaati untuk mengikuti ibadah kenormalan baru. Dan kami telah tersambung dengan narasumber kami, Kanjeng Mami. Ya, Kanjeng Mami, Shalom Kanjeng Mami. Kanjeng Mami sudah di sana? Wes mulai iki. Kok ora ngomong-ngomong, aku durung digelong nang kok miming barang iki. Apa ya, Mbak? Tidak apa-apa Kanjeng Mami. Ya, di sini telah bergabung dengan kami Kanjeng Mami. Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai ibadah kenormalan baru. Menurut Kanjeng Mami, apakah pelaksanaan ibadah kenormalan baru ini akan efektif? Karena kita harus menaati protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ngene, Mbak. Menurut saya ya, efektif atau tidaknya itu tergantung kita. Nah, kalau sudah ada peraturan harus cuci tangan, tidak boleh bersalaman, pakai masker sepanjang ibadah, ya ditaati saja. Wong ini demi kebahagiaan kita sendiri ya toh. Baik. Mbak, bagaimana? Ngene Mbak, masalah ya Mbak ya. Masalahnya gini nih, saya tuh suka bingung ya kalau pakai stabilizer itu loh. Bisa dijelaskan Kanjeng Mami maksudnya stabilizer itu bagaimana ya? Apakah Kanjeng Mami ini sedang mendalami dunia videografi atau bagaimana? Lo kok video? Kui lo stabilizer kayak pembersih tangannya lo, anti kuman. Stabilizer yang mana sih? Iya Mbak, iki orang ngerti stabilizer. Hand sanitizer. Walah, yo kui wes ganti senengane ya. Ya pokoknya nih Mbak ya, aku pribadi tidak seperti orang kebanyakan ya. Kalau cuma pakai stabilizer kui hand sanitizer. Iya kui, aku merasa tidak cukup bersih loh. Piye kira-kira Mbak? Oh begini, di gereja kami juga menyediakan hand sanitizer. Selain itu kami juga menyediakan cuci tangan langsung. Jadi yang tidak bisa menggunakan hand sanitizer bisa cuci tangan secara langsung. Karena GBDI COTW konsentrasi untuk melaksanakan protokol yang telah disetujui pemerintah. Ya bagus itu. Ya. Saya suka. Kalau boleh tahu ini, Kanjeng Mami apa masih kolesterolnya tinggi? Apa maksud Anda? Karena kasus ayam 2 kandang kemarin itu cukup untuk membuat Kanjeng Mami rentan terhadap penyakit. Maksudmu kolesterolku dhuwur, apa maksudmu aku tersinggung? Saya cuma bertanya. Takon kaya ngono kuwi karena aku yakin. Kene maju. Karena yang rentan terhadap penyakit disarankan untuk tidak ikut ibadah. Loh, dadi aku, loh piye? Iki aku yang Kanjeng Mami jangan marah-marah dulu. Coplok ngene iki. Ya demikian wawancara kami dengan Kanjeng Mami. Aku nesu. Kita akan melihat bagaimana protokol kesehatan selanjutnya lewat video ini. Ibadah kenormalan baru akan segera dilaksanakan. Bagi Anda yang mengikuti ibadah kenormalan baru, wajib mengikuti protokol kesehatan berikut ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Bila Anda memiliki face shield, harap dibawa dan digunakan sepanjang ibadah berlangsung. Halaman depan gedung utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Anda bisa parkir kendaraan Anda sesuai arahan petugas. Bila rumah Anda tidak jauh dari lokasi ibadah, disarankan Anda berjalan kaki menuju gedung gereja. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan di halaman gereja. Bila terjadi antrian, beri jarak antara jemaat yang satu dengan yang lain. Atau Anda juga dapat menggunakan cairan antiseptik yang telah disediakan usher. Namun, tetap lebih efektif bila Anda mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Anda hanya diperbolehkan masuk melalui pintu utama, karena suhu tubuh Anda akan dicek oleh petugas. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, dipersilakan untuk ibadah streaming di rumah. Ikutilah arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Isi kursi bagian depan terlebih dahulu. Anda tidak bisa memilih kursi.
Selama ibadah berlangsung, Anda diwajibkan menggunakan masker. Masker tidak diperkenankan dilepas atau digunakan seperti ini. Anda harus menggunakan masker yang menutup hidung hingga dagu. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Silakan datang lebih awal, maksimal 15 menit sebelum ibadah dimulai, supaya Anda dapat melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan cek suhu tubuh badan, serta tidak terburu-buru saat usher mengarahkan Anda ke bangku di dalam gedung gereja. Persembahan dapat Anda berikan di akhir ibadah. Tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Usher akan membantu mengarahkan kapan Anda harus berjalan seusai ibadah, supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak berdesak-desakan. Bila gedung utama sudah terisi penuh sesuai dengan kapasitas protokol kesehatan, Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer dan Aula Betsean. Bagi jemaat yang berusia 12 tahun ke bawah, serta jemaat yang memiliki penyakit bawaan dan beresiko tertular COVID-19, tidak disarankan mengikuti ibadah di gereja. Anda masih dapat mengikuti ibadah melalui streaming. Demikian aturan tata ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita taati, mari kita menjaga kesehatan bersama-sama. Jangan lupa tanggal 5 Juli 2020 Anda sudah bisa mengikuti ibadah secara langsung di Gedung Gereja GBDI COTW Temanggung dengan jam-jam ibadah sebagai berikut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mbak, halo? Loh, kok masuk lagi Mbak, sih ini? Mau pedot apa teleponnya, Mbak? Iya, Kanjeng Mami sengaja tadi. Iki aku arep ngomong meneh. Tapi ini beritanya udah mau selesai. Loh ngono? Ya wes, kalau gitu saya aja yang nutup acaranya ya. Jadi tetap taat protokol ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak boleh ikut ya, karena kondisi saya ya saya nggak memaksa. Ya, tapi tadi saya tak pikir-pikir daripada saya diciduk ambulans, kalau bandel ya mari kita semua saling menjaga. Nah, saya Kanjeng Mami beserta Mbak. Sapa lagi ya, Mbak? Sudah. Perjenengane? Ya. Saya Rinto Kolarasati beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Ketemu lagi ya sama Kanjeng Mami. Mwah. Bapak Ibu Saudara, walaupun di saat ini kita belum bisa saling bersalaman, belum bisa saling merangkul, tapi percayalah bahwa Tuhan kita, Dia kuasanya lebih besar, siap berjabat tangan langsung dengan saudara, siap merangkul Bapak Ibu Saudara secara langsung. Sebab kuasa Tuhan terlebih besar mengatasi apapun, mengatasi apa yang sedang terjadi saat ini. Percayalah, percayalah, Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari apapun, Tuhan. Kami percaya, kami mau tetap percaya, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari semua Tuhan yang kami alami. Lebih besar dari kelemahan kami. Lebih besar dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan lebih besar juga Tuhan dari semua keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala perkara yang ada di depan kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi setiap hari atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dan urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar daripada kesalahan dan kegagalan. Saudara mungkin bisa teringat, ya, berulang kali saya pernah sampaikan, saya pernah utarakan juga. Ketika bangsa Israel mereka menolak kepemimpinan Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut, ya, dengan keadaan yang Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Gara-gara persungutan mereka membuat akhirnya perlindungan Allah itu sirna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak kali kita mulai berpikir bahwa begini ya, seringkali kita lihat dalam konteks firman Allah, Allah bisa melindungi, kemudian Allah bisa lepas tangan. Bukan masalah Allah lepas tangan. Allah tetap memegang hidup kita. Tetapi yang seringkali bisa membuka pagar perlindungan adalah kita sendiri. Kalau saya pernah satu kali menonton Sendera Tari Ramayana, jadi balet Sendera Tari Ramayana ya di Prambanan. Saudara mungkin ingat ada satu bagian cerita ketika Dewi Sinta itu bersama dengan Rama dan adiknya Lesmana, kemudian Sinta, mereka sedang berburu, kemudian Rama sedang memburu kijang kencana buat Sinta. Kemudian sementara Sinta ditunggu oleh Lesmana. Kemudian karena Rama terlalu lama, rupanya kijang kencana itu adalah sebetulnya jadi-jadian dari Rahwana. Ya, kemudian karena Rama terlalu lama, kemudian akhirnya Lesmana mau menyusul, dan ketika Lesmana akan menyusul, sebelum menyusul Lesmana memberikan pagar perlindungan secara supranatural. Sinta harus ada di tengahnya. Dan singkat cerita, ketika akhirnya ditinggal oleh Lesmana, benar sama seperti kisah ini, iblis itu memang penipu. Rahwana yang memang mengincar Sinta itu datang untuk menyerang, merebut Sinta. Tapi ingat, selama di dalam pagar perlindungan, maka Sinta aman, tidak bisa disentuh oleh Rahwana, ya, oleh yang jahat. Selama di dalam pagar perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Rahwana itu dia licik, iblis itu licik, ya, kembali lagi. Si jahat itu licik. Kemudian Rahwana menyamar jadi seorang pengemis. Dan ketika Rahwana menyamar menjadi seorang pengemis, Sinta dia ulurkan tangannya keluar. Jadi pagar perlindungan itu tidak bisa ditembus dari luar, tetapi bisa dibuka dari dalam. Dan singkat cerita akhirnya Sinta direbut dan dibawa ke kerajaan Alengka. Itu cerita Ramayana. Tapi saudara ingat juga peristiwa Ayub. Ayub dijaga oleh Tuhan. Tapi kapan Ayub membuka pagar perlindungan? Di dalam Ayub pasal 2, ketika Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudara ingat? Ada satu kalimat mengatakan Ayub mulai mengutuki hari kelahirannya. Sebetulnya Allah menjaga Ayub
Tetapi Ayub mulai membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Itu sebabnya ya, inilah yang membuka pagar perlindungan. Begitu juga ketika bangsa Israel di dalam kepemimpinan Allah menerima roti mana dan air. Dan mereka mulai merasa bosan dengan semuanya itu. Merasa bosan di dalam pimpinan Tuhan. Mereka membuka mulut melawan Allah dan melawan Musa. Firman Allah mengatakan ular beludak muncul. Sebetulnya kenapa? Karena pagar perlindungan Allah dibuka sendiri oleh mulut mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Kadangkala kita, aku mau keceplosan. Itu sebabnya biarlah kita selalu bisa punya doa, Tuhan tungguilah lidah bibir mulut saya. Sebab mulut ini, ya hari Rabu lalu Ibu Santi sempat mengingatkan ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, singkat cerita, akhirnya ular beludak memagut dan sekian banyak orang Israel, bangsa Israel yang ada dalam perjalanan itu terpagut ular dan mereka menderita. Tapi kabar baiknya, saya senang sekali Tuhan ingin kita punya kesadaran akan penebusannya. Kita punya kesadaran akan pengampunannya lebih daripada kesadaran akan semua kesalahan kita. Sehingga seringkali yang membuat kita nggak bisa move on, nggak bisa beranjak adalah kita selalu menyadari aku tuh nggak berlayak, aku berdosa, aku nggak mampu. Dan itu membuat kita nggak pernah bisa maju di dalam Tuhan. Tapi kabar baiknya kalau saudara lihat, ya, firman Allah mengatakan, Tuhan mengatakan pada Musa, Musa buatlah patung ular dari tembaga dan angkat tinggi. Sebab siapa yang melihat kepada patung ular tembaga, ada banyak pengertian ular, ya, ular bicara tentang kematian. Kemudian dari tembaga bicara tentang kutuk. Tinggikan. Dan siapa yang melihat, maka dia diselamatkan. Bukan melihat kepada kesalahannya, tapi melihat kepada pengampunan. Peristiwanya ditulis di dalam Bilangan 21 ayat 9. Tapi kabar baiknya peristiwa yang sama diangkat untuk menggambarkan apa yang Yesus akan kerjakan. Injil Yohanes 3 ayat 14 mengatakan, Yohanes 3 ayat 14 mengatakan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ular tembaga, Nehustan itu di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Dan anak manusia ditinggikan di mana? Di kayu salib. Supaya siapa yang melihat kepada, ketika mereka menderita, mereka melihat kepada ular, mereka disembuhkan, diselamatkan. Begitu juga kita sudah bersalah, kita sudah berdosa. Tapi waktu kita melihat kepada Kristus yang sudah ditinggikan, maka kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam situasi situasi transisi ya, di kenormalan baru ini, mari biarlah kita fokus pada kebaikan Tuhan. Saya hanya ingat ada satu lagu yang digubah dari tulisan Daud. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Sudah lihat? Mazmur 103 ayat yang kedua. Kebaikannya jangan kau lupakan. Fokuslah pada kebaikannya. Semua salahmu sudah dihapuskan. Kebaikannya lebih besar dari kesalahanmu. Semua dosamu sudah dihapuskan. Menariknya, serta penyakitmu disembuhkan. Jadi Tuhan ingin kita fokus kepada kebaikannya. Kita fokus kepada pengampunannya. Dan hari-hari ini di dalam kenormalan baru, kita mau fokus kepada pengampunan pada kebaikan Tuhan. Dosamu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Saudara percaya penyakitmu disembuhkan? Wabah ini yang sedang melanda Indonesia, yang sedang melanda dunia ini akan disembuhkan. Fokuslah kepada penebusan yang Tuhan sudah kerjakan. Sebelum saya lebih lanjut sampaikan firman Allah, mungkin ada di antara saudara selama ini saudara tertuduh. Ingat,
fokus kepada penebusan Allah. Bapa di sorga, kami mau tetap fokus kepada penebusan-Mu. Kami mau fokus kepada kebaikan-Mu. Kami mau fokus pada pengampunan-Mu Tuhan. Engkau hapuskan dosa kami. Engkau sembuhkan sakit penyakit kami. Apapun Engkau sudah sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita berbicara tentang terlambat tetapi tepat waktunya Tuhan. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, waduh Tuhan sudah terlambat. Sudah 3 bulan kami mengalami sepertinya pandemi ini dan sepertinya semuanya dibatasi. Mungkin ada program-program saudara. Ya, tadi sebelum memulai kebaktian saya berbincang-bincang dengan salah seorang pelayan dan dia mulai berkata, Pak, di tempat pekerjaan saya yang dahulu rekan-rekan saya sebagian besar sudah di-cut, sudah dipotong, sudah yang gak punya pekerjaan. Saudara bisa melihat, kadangkala situasi ini membuat apa? Program kita sepertinya enggak terlaksana. Rencana-rencana kita. Aduh, kita mulai berpikir gimana? Apa saya masih bisa ngejar lagi? Apa saya masih bisa kejar lagi targetnya? Apa saya masih bisa lagi kejar lagi semua yang saya cita-citakan? Kadang-kala saudara mulai berpikir terlambat. Tapi ingat, Tuhan selalu tepat waktunya. Bahkan keterlambatan-keterlambatan dari yang Tuhan izinkan seringkali menjadi sebuah terobosan buat kita. Mari kita awali dengan Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Habakuk pasal yang kedua ayat pertama. Ketika kita mungkin sepertinya sedang di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saudara lihat Habakuk menuliskan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi ketika rasanya situasinya sepertinya dalam tawanan, jadilah seperti Nabi Habakuk, tetaplah berdiri di tempat pengintaian kita, berdiri di menara jaga kita. Minggu lalu kita sudah belajar di posisi kita masing-masing. Nantikan Tuhan, lebih daripada menantikan situasinya, nantikan Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi kita lihat Tuhan punya respon. Seringkali kita mulai berkata, Tuhan kok terlalu lama. Tuhan berkata, ingat, tuliskanlah. Itu sebabnya ketika firman Allah disampaikan, ya, kita izinkan Allah sedang menuliskan. Saudara ingat kan ada sebuah lagu mengatakan, tuliskan di loh hatiku, tuliskanlah firman-Mu di loh hatiku. Ketika kita menyimak, kita dengar firman, kita dengar. Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati karena nanti kita akan lihat dari contoh firman Allah. Ada banyak orang yang dengar, tahu firman Allah, tahu bahkan hafal firman Allah. Tapi enggak pernah izinkan firman itu dituliskan di loh hati. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan respon kepada Nabi Habakuk, dia mulai berkata, tuliskanlah itu pada loh. Tuliskanlah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari sebagai jemaat, biasakan juga ketika mendengar firman Allah, catat. Karena kita makhluk makhluk pelupa. Saya setiap kali, saya bukan memberi contoh diri saya sendiri, bukan. Tapi saya belajar, saya catat semua. Sekarang kan kita mudah, tapi saya nggak punya pulpen. Saya mau kasih tahu, saudara punya HP, saudara punya Android, saudara bisa download aplikasi Keep, ya. Kemudian saudara bisa catat di sana. Semuanya, bahkan saudara bisa unduh secara maya di asal alamatnya, akunnya sama. Catat, tuliskan itu. Tuhan katakan tuliskanlah itu.
Terus ayat yang ketiga mengatakan gini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kayaknya Tuhan punya penglihatan yang sepertinya sedang menunggu, masih menanti saatnya, saat yang tepat. Ingat, saat yang tepat. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ingat, waktunya Tuhan itu sedang terus bersegera dan Tuhan gak pernah PHP. Gak memberi harapan palsu, gak pernah menipu. Apabila berlambat-lambat, apabila rasanya terlalu lama, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan terlambat sedetik pun. Tidak akan terlambat sedetik pun. Kalau Tuhan kerjakan tepat. Dan tepatnya kita dan tepatnya Tuhan kadang-kala memang berbeda. Kalau Tuhan taruh tepat, istilahnya begitu saudara ingat peristiwa bom yang terjadi di Hotel JW Marriott? Di dalam peristiwa itu ketika bom itu meledak, bom itu terletak di sebuah karangan bunga di ruang makan saat breakfast, saat makan pagi. Dan semua orang ya baik yang kena pecahan bom maupun yang kena, ingat mungkin gak kena pecahannya tapi ya getarannya ya saya bisa katakan getarannya ya tekanannya itu mereka celaka, termasuk kuping itu bisa sampai tuli karena gendang telinga pecah semua. Walaupun gak kena apa-apa tapi getaran dari bom itu. Tapi menarik sekali, ada satu anak Tuhan, dia bekerja sebagai waiter, sebagai pelayan. Apa yang dia sedang bekerja, dia nggak pernah menyadari akan ada bom di situ. Tapi ketika dia sedang melangkah di balik sebuah tiang, jadi di ruangan itu dia nggak tahu mana bom ada di mana, dia nggak tahu juga. Tapi ketika dia melangkah, rupanya dia terhalang oleh sebuah tiang, bomnya itu jadi antara dia dan bom itu terhalang oleh sebuah tiang. Dan begitu dia ada di balik tiang, bom itu meledak. Dan anak Tuhan ini, dia memang merasakan, dia melihat orang bertumbangan di sekitarnya. Tapi dia terjaga oleh sebuah tiang. Terjaga dari percikan, dari paku-paku yang dipasang, ataupun terjaga dari getaran bom. Kenapa? Diredam oleh tiang itu. Itulah yang Tuhan katakan tepat. Dia nggak pernah bisa tahu. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan itu selalu bekerja tepat. Terlalu rumit pikirannya, jalan pikirannya, kita nggak pernah bisa tahu. Kemudian kalau saudara ingat peristiwa bom yang juga terjadi di salah satu gerai kopi di Jalan Tamrin, Jakarta. Saya dengar kesaksian ini malah bukan dari radio Kristen. Dari sebuah radio anak muda di Jakarta. Jadi peristiwanya itu ada 3 cewek, mereka janjian untuk membahas mata kuliah mereka di gerai kopi itu pada jam itu. Pada jam itu. Jadi mereka sudah berjanjian. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika pada hari itu ada satu cewek, dia bangunnya kesiangan. Dia bangun udah jam 12 siang, tapi agak kebangetan. Saya hanya mau saya sampaikan cewek-cewek. Tapi ya bukan hanya cewek-cewek. Hei anak muda, bangun kok jam 12. Oh tapi Pak, kan kita kerjanya sampai pagi, oke lah. Dia bangun kesiangan. Dia udah bangun jam 12. Kemudian ketika dia bangun jam 12, dia belum buka apa-apa. Dia, waduh saya udah terlambat, padahal janjiannya harusnya lebih pagi. Kemudian dia mulai telepon 2 temannya. Kemudian ketika dia telepon 2 temannya, dia bangunkan. Tahu-tahu temannya itu baru sadar. Rupanya ada bom di tempat mereka berjanji untuk membahas perkuliahan mereka. Wow. Tuhan buat terlambat. Tapi saya hanya mau sampaikan, hei anak-anak jangan kemudian,
Om Andre bilang kalau bangun telat itu kehendak Tuhan. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi inilah yang Tuhan katakan, waktunya Tuhan itu bersegera dan tidak menipu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, atau anak-anak muda atau siapapun, sepertinya mungkin programmu tertunda atau programmu terbatalkan. Dan engkau mulai berpikir, aduh Tuhan, gimana saya bisa kejar lagi kalau di tahun ini rasanya semuanya sudah dibatalkan. Bagaimana saya bisa capai? Ingat, kalau engkau imani firman Allah, maka firman Allah itu sungguh sangat terbukti. Mari kita lanjutkan ayat yang keempat. Karena kalau saudara lihat ayat yang keempat ini menjadi ayat yang menjadi dasar bagi orang percaya dan diangkat di perjanjian baru. Kita membacanya bersama-sama. Ayat yang keempat kita membacanya bersama-sama. 2, 3, mulai. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Perhatikan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Ketika kita membusungkan dada, aku mampu, aku iso, aku bisa. Ya. Tapi biarlah kita sebagai orang benar, kita bisa berkata, Tuhan izinkan sekarang saya enggak punya harapan. Tuhan, kaulah pengharapanku. Satu-satunya pengharapan hanya tinggal ke atas. Kabar baiknya ketika satu-satunya pengharapanmu tinggal ke atas. Dari atas datang segala yang kau perlukan. Jauh lebih banyak daripada yang kau pikirkan dan doakan. Bisa diubah. Saya tertarik dengan firman Allah yang hidup, menuliskannya begini. Ayat ini. Habakuk 2 ayat yang keempat, firman Allah yang hidup menuliskannya begini, klik. Perhatikan ini, orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri saja, seperti halnya orang-orang Kasdim, seperti halnya orang-orang Babel. Mereka gagal. Tapi perhatikan, tetapi orang-orang benar hidup oleh iman, karena mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku. Hidup oleh iman, hidup berdasarkan firman yang Allah tuliskan di loh hati. Itu artinya hidup yang mempercayakan diri kita hanya kepada Allah. Ketika rasanya kekuatannya sudah gak mampu, tapi kita hanya bisa berkata, Tuhan, kaulah pengharapanku. Pak, masih relevankah? Ada banyak orang berkata, ini sudah tidak relevan. Hari gini mau berharap sama Tuhan. Justru saya katakan, hari gini saatnya berharap sama Tuhan. Karena kita bisa melihat, bahkan saya banyak mendengar di tengah situasi pandemi. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan ada seorang ibu yang dia bekerja di pasar. Dan dia berpikir, saya gagap teknologi. Tapi saya ingat ada di satu rayon, karena koordinator rayonnya sempat sampaikan kepada kami. Dan dia katakan ini, ada seorang yang dia hidup sendiri. Dia punya usaha. Dan dia sudah mulai berpikir, aduh di tengah situasi kayak gini, siapa yang mau beli? Tapi kesaksiannya dia sampai nggak habis pikir, pembeli itu berdatangan. Ci, bisa nggak beli ini? Ci, bisa nggak beli ini? Ci, bisa nggak beli ini? Satu kali kami berdua mau datang, kemudian mau ketok pintu karena sudah malam. Kemudian penjual gorengan di depannya berkata, oh kalau belum janjian nggak akan dibukain. Jadi rupanya harus janjian dulu. Tapi saya hanya mau sampaikan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Orang benar akan hidup karena iman.
Hidup karena iman bukan hanya sekedar, oh ya saya pokoknya punya iman, semuanya serba. Hidup karena iman adalah hidup mempercayakan diri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin engkau mulai berpikir sudah terlambat. Situasimu sudah mengatakan itu sudah terlambat. Atau engkau ada di dalam penderitaan, ada di dalam sakit penyakit, dan engkau berpikir sudah terlambat. Tidak. Ingat, Allah yang berjanji dia tidak akan bertangguh. Dan janjinya, firman Allah tadi mengatakan janjinya itu tidak pernah menipu. Tidak hanya sekedar jadi PHP, pemberi harapan palsu. Ketika Allah berjanji, Allah nggak hanya berjanji, oke, saya memotivasi engkau supaya punya hati yang besar. Bukan hanya demikian. Ingat, bukankah Tuhan berkata gini, Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Suratan Ibrani mengatakan Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Saudara bisa sebutkan saja segala yang ada. Engkau bisa namai keadaanmu. Engkau bisa perkatakan Dia yang menopang masa depan saya. Orang-orang muda yang ada. Engkau mulai berpikir, aduh gimana? Ya, dengan kelanjutan pendidikan, Allah menopang masa depanmu dengan firman-Nya yang berkuasa. Itu sebabnya percaya. Ibu Santi Lamba kemarin sempat sampaikan, banyak kali orang sudah mendengar, tahu firman Allah, tapi selalu gunakan argumennya. Tidak heran kalau kembali munculkan dari firman Allah yang hidup. Coba saudara lihat ya, Habakuk 2 ayat 4 tadi. Habakuk 2 ayat yang keempat tadi mengatakan, perhatikan, orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri. Jadi rupanya ketika kita lebih percaya kepada dirinya sendiri, kita lebih percaya pada pengetahuan, kita lebih percaya pada fakta. Karena kenyataan manusia, mereka akan gagal. Firman Allah sudah menuliskan. Saya bukan nakut-nakuti, tapi saya hanya mau sampaikan. Ketika fakta rasanya, aduh sudah seperti ini. Ini saatnya kita mempercayakan diri pada Tuhan. Ketika rasanya fakta dan iman itu sepertinya, aduh kok kayaknya bertentangan. Ada pilihan. Percaya pada fakta, percaya pada data, atau percaya kepada firman. Dan Tuhan gak pernah memaksa. Tuhan gak pernah memaksa engkau harus percaya. Tuhan hanya berikan pilihan. Silahkan. Dan kabar baiknya, kalau kita ambil pilihan, saya mau percaya kepada firman, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita melihat satu kisah. Kisah ini sebetulnya terinspirasi. Saya terinspirasi pada kiriman dari istri saya. Ya, istri saya dia kirim satu pagi, dia kirimkan sebuah lagu tentang cerita tentang Maria, Marta dan Lazarus. Ya. Berapa banyak kali kita mau berpikir, Tuhan, dia sudah mati 4 hari. Kadangkala manusia mulai berkata, sudah terlambat 4 hari. Ingat kalau 4 hari itu pembusukannya mayat. Itu mengalami pembusukan nggak nunggu hari sebetulnya saudara. Hanya menunggu hitungan menit atau jam saja pembusukannya sudah terjadi. Kalau sudah 4 hari, bukan hanya pembusukan. Bukan di zaman itu lagi. Kalau sudah 4 hari maka yang terjadi adalah itu sudah kacau. Kadangkala kita mulai berpikir sudah terlambat 4 hari. Dan kata 4 ya buat satu suku tertentu dianggap mati. Ya. Sehingga dijauhi dengan angka 4. Tapi kabar baiknya justru di angka 4 ada kebangkitan. Ya, pada angka 4 kalau engkau selalu takut pada angka, jangan takut. Ya,
Mau angka 4 kek, mau angka berapa kek. Ya, jangan takut. Siapa tahu saudara dapat BMW X4. Siapa tahu. Ya, seri sportnya dari BMW X3. Seri 4. Siapa tahu. Ya, saya nggak di-endorse sama BMW. Tapi kadang-kala kita takut sehingga nggak heran kalau dalam lift ataupun sekarang ya angka 4 itu sama kayak angka 13. Jadi ada 1, 2, 3, 3A, 5. Ya. Atau kalau saudara pergi di Artos maka aduh membingungkan. Saya kadang-kala bingung. Ada UG, ada G, ada UG, ada underground, ada ground, ada upper ground. Membingungkan sekali. Tapi saya hanya mau sampaikan, sekalipun kadangkala kita mulai berpikir sudah terlambat 4 hari. Tapi itu waktu yang tepat. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Saya langsung saja mulai dari ayat yang ke-6. Sebetulnya kita bisa melihat seluruh pasal ini. Menarik sekali. Yohanes 11, kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebetulnya ketika Lazarus itu sedang sakit, Tuhan sudah dikasih tahu. Jadi sudah ada utusan yang memberitahukan kepada Yesus. Tapi menariknya, coba saudara lihat. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, perhatikan ini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada kata sengaja. Jadi ketika dikasih tahu Lazarus sudah sakit, hampir mati. Dan menariknya ketika setelah diberi info demikian, ayat ini jelas mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Sepertinya dia sengaja. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak kali kita juga mulai berpikir, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah berharap, sekian lama saya berdoa. Kapan Tuhan? Kayaknya sengaja dibiarkan. Tapi kita bisa melihat Tuhan selalu punya rencana dalam setiap tindakannya. Dan rencananya adalah rencana yang mulia. Karena kalau saudara bisa perhatikan, Tuhan punya rencana. Kalau saudara perhatikan di Injil Yohanes 12, maka Lazarus ketika Yesus sesudah kebangkitannya, ketika Yesus datang lagi ke kota Betania, sekarang Lazarus ikut ngumpul bersama Maria dan Marta. Ikut bersekutu bersama Yesus. Di dalam pertemuan sebelumnya, setiap kali ada persekutuan, si Lazarus ini gak pernah ikut ngumpul. Jadi mungkin ada pelajaran juga buat kita para pria. Aku kan sing kerja, wis kesel. Ndadak kudu rayon meneh. Saya kan sudah kerja, kenapa ikut persekutuan? Buat apa ikut persekutuan? Buat apa rayon? Buat apa ikut family altar? Buat apa ikut lagi mezbah keluarga? Saya kan capek. Hai para pria, jangan sampai Tuhan matikan dulu. Syukur-syukur masih bisa bangkit lagi. Tapi kita melihat Tuhan punya rencana. Rencananya lebih mulia. Tapi kita balik lagi. Singkat cerita, Tuhan membuat sepertinya terlambat. Dan akhirnya benar. Ketika Yesus datang, sepertinya terlambat. Sudah 4 hari dikubur. Sekarang kita perhatikan ayat 14 dan 15-nya. Ayat 14 dan 15-nya. Injil Yohanes 11 ayat 14 dan 15 mengatakan. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania. Ya. Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Lazarus sudah mati. Jadi ingat, sebelum Yesus dikasih tahu, Yesus sudah tahu Lazarus sudah mati. Perhatikan ayat yang ke-15, firman Allah mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi ini peristiwanya Yesus belum bertemu dengan Maria dan Marta.
Tapi ketika Yesus tahu waktunya, dia berkata, baik, sekarang kita pergi. Karena Lazarus sudah mati. Lebih baik aku tidak hadir waktu itu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara engkau di tengah pandemi ini, sepertinya doamu belum terjawab. Tuhan ingin melatih kita belajar percaya. Ingat, kita sedang bicara tentang tahun Raja Wali. Kita sedang bicara juga ketika Raja Wali ada fase di mana dia sepertinya selama 150 hari dia tidak mencari mangsa. Karena apa? Dia harus cabuti. Dia cabuti kuku cakarnya. Dia harus izinkan paruhnya terlepas. Dia harus cabuti bulu-bulunya. Dia harus berdiam diri dan rasanya nggak punya apa-apa selama 5 bulan 150 hari. Tapi kabar baiknya di dalam fase kehidupan Raja Wali itu, Tuhan tetap pelihara. Burung di udara Tuhan tetap pelihara. Karena apa? Tuhan punya rencana untuk memperbaharui masa mudanya. Kalau Tuhan izinkan kita di dalam fase sepertinya doa kita kok belum terjawab. Saya sudah menantikan, saya sudah berharap, tapi kok belum ada tanda-tandanya. Kitab Habakuk mengatakan, nantikanlah terus, nantikanlah terus. Baik, sekarang kita lanjutkan saja. Langsung di ayat 21. Di ayat 21 sampai 26. Kita lihat kisah ini. Di ayat 21 sampai ayat 26. Ketika akhirnya Yesus mulai datang ke Betania. Maka Marta ini mulai datang. Jadi yang menghampiri Yesus adalah Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Marta, dia yakin kalau Yesus ada, pasti Lazarus nggak mati. Terus ayat yang ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu. Saudara lihat, Marta memperkatakan imannya. Marta memperkatakan apa yang dia percaya dari firman Allah. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara lihat, ini kan perkataan iman. Marta tahu Yesus sanggup melakukan apapun. Setiap perkataan Yesus itu pasti terjadi. Setiap doa Yesus itu pasti dijawab oleh Bapa di sorga. Dan kabar baiknya, Yesus tetap menjadi pengantara kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan, dia adalah pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25, dia menjadi pensyafaat buat kita. Yesus sedang berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya percaya kepada firman. Marta dia juga tahu, Yesus, aku tahu kalau engkau berdoa, Bapa pasti akan memberikan yang engkau minta. Tapi kita lanjutkan ayat 23-nya, ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kalau saudara lihat, Yesus langsung secara lugas dia mengatakan, Marta percayalah, Lazarus akan bangkit. Padahal tadi ayat 22, Marta punya iman, perkataannya perkataan iman. Yesus, aku tahu engkau pasti, Bapa pasti memberikan segala sesuatu yang engkau minta. Nah sekarang Yesus berkata, Lazarus akan bangkit. Tapi apa yang terjadi? Coba saudara lihat ayat 24-nya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kan agak aneh. Dia memperkatakan imannya kepada Yesus. Yesus menjawab, baik, aku akan bangkitkan. Ya, saudaramu akan bangkit. Tapi sekarang disanggah lagi berdasarkan pengetahuan firman Allahnya. Tapi sayangnya yang tidak bertumbuh dengan iman. Aku tahu nanti di hari kiamat orang-orang akan bangkit. Loh, bukankah tadi dia ngomong?
Saya mau tanya, kalau saudara yang jadi Yesus, kadang-kala kita mulai berpikir, aduh, lawang sudah tak jawab. Sekarang kamu meragukan firman yang engkau perkatakan sendiri. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, makin tahu firman Allah, kalau hanya sekedar jadi pengetahuan. Hari Rabu saya nggak pernah berjanjian dengan Bu Santi. Dia sempat katakan, banyak orang dengar firman Allah. Tapi begitu ada masalah, yang nempel, yang stuck di pikirannya, yang tertempel di loh hatinya adalah fakta. Bukan lagi firman. Ya Pak, situasinya kan beda. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang tetap berkuasa. Mungkin kasus per kasusnya berbeda. Tetapi hari ini, pagi ini, ketika kita ada di dalam situasi, mungkin kita mulai melihat data-data tertentu. Berulang kali saya sampaikan, apa yang lebih nempel di loh hati dan pikiran kita? Data atau kata-kata firman? Mana yang lebih mempengaruhi hidup kita? Saya nggak bilang saudara nggak perlu lihat informasi dari dunia, nggak. Tapi kalau selama ini setiap kali kita melihat informasi dari dunia, mengecilkan kekuatan kita. Ya, Amsal mengatakan ketika di dalam kesesakan, kemudian engkau mulai khawatir, kecillah kekuatanmu. Seringkali itu begitu berpengaruh, yang kita lihat begitu berpengaruh. 12 dari 12 pengintai, 10 pengintai, mereka benar-benar lihat data, lihat kenyataan. Hanya 2 pengintai sama-sama lihat kenyataan, tapi percaya. Marta tahu firman, dijawab oleh Tuhan, dia sanggah dengan firman. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-24. Jawab Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari ini Tuhan juga mau sampaikan. Tuhan tetap berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Apapun yang sudah mati dalam hidupmu, sepertinya apa yang engkau sudah rencanakan seperti sudah mati. Kesempatan kan gak datang 2 kali, Pak. Benar, kesempatan gak datang 2 kali. Tapi Tuhan kita Tuhan pembuat kesempatan. Memang situasinya gak pernah bisa diulang. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sudah lihat, walaupun sudah mati. Terus ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 mengatakan ini. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita yang masih hidup, khotbah hari Rabu, kalau saudara perhatikan di awal khotbah, pengkhotbah mengatakan ini. Kalau zaman sekarang kita bisa punya bahasa, kalau bangun pagi masih hidup, masih sehat, itu sudah suatu berkat. Benar nggak? Di zaman wabah. Kalau dulu kita selalu berpikir ini, aduh kalau saya punya uang segini, kalau saya dapat lotre, kalau saya dapat ini, wah baru itu namanya berkat. Tapi bukankah sekarang kalau kita bisa hidup, kemudian kita masih sehat, kita masih terpelihara. Saya ingat ada banyak dari anggota jemaat yang berkata, Pak, kami setiap hari harus berjualan di pasar, terpapar. Usia kami menurut WHO sudah di atas 60 tahun.
rentan sekali untuk tertular. Tapi kalau kami masih bertahan dalam situasi seperti ini, itu berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup dan percaya, ingat, Dia akan hidup selama-lamanya. Kita punya jaminan, dan jaminan kita adalah jaminan yang kekal. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Di dalam namanya, di dalam nama Yesus ada jaminan yang kekal. Dan jaminan itu adalah jaminan di dalam segala perkara. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, oh iya, Yesus memberikan penebusan hanya masalah rohani. Bukan, segala perkara. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi permasalahannya, maukah kita percaya? Maukah kita mempercayakan diri kita kepadanya? Orang benar akan hidup karena iman. Iman dijelaskan tadi, mempercayakan diri bukan pada kekuatannya sendiri. Mempercayakan diri bukan pada kata orang. Mempercayakan diri bukan pada analisa. Mempercayakan diri bukan berdasarkan diagnosis. Tapi mempercayakan diri kepada Allah yang memberikan kehidupan. Percayakan diri. Mari kita lanjutkan. Akhirnya ketika Tuhan mulai terus sampaikan. Singkat cerita. Saya senang sekali dengan, kita lanjutkan. Ayat 39. Ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Nanti kita akan lihat. Ayat 39. Akhirnya Yesus ada di depan kubur. Ingat, kalau orang sudah dikubur dan 4 hari, ada banyak kuman. Ada banyak kuman. Kata Yesus, angkat batu itu. Perhatikan, Marta lagi. Maaf, kalau saudara bernama Marta, ya, bukan berarti ini saudara. Ini adalah Marta, saudaranya Maria. Pak, kebetulan kakak saya namanya Maria. Ini bukan Marta, saudara. Marta berkata, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Kembali lagi. Memperkatakan fakta. Kalau tadi saudara lihat di ayat 22, dia memperkatakan firman. Di ayat 24-nya juga dia memperkatakan firman yang dia ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kadangkala ketika kita hanya sekedar tahu firman, itu sebabnya kalau Allah izinkan semuanya ini terjadi, Allah sedang melatih kita belajar percaya. Percayalah, hai anak-anak muda, mulai dari anak-anak, remaja, dan pemuda, belajarlah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin hidupmu. Pria dan wanita, bapak ibu rumah tangga, belajarlah percaya kepada Tuhan. Bahkan engkau yang sudah lanjut usia, tetaplah belajar percaya. Sama seperti Abram, ketika Abram percaya kepada Allah, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ketika Abram percaya. Nah sekarang, saudara lihat, dia tadinya ayat 22, Marta memperkatakan firman. Dijawab ayat 23. Ayat 24-nya dia memperkatakan firman yang dia ketahui tentang akhir zaman. Tapi kembali lagi, ketika hanya tahu-tahu firman, akhirnya kita kandas kepada apa? Kandasnya kepada fakta. Saudara lihat penurunan kan? Tadinya dia berkata, Tuhan aku tahu kalau engkau minta kepada Allah, pasti semua permintaanmu pasti dijawab. Dijawab Tuhan, Lazarus akan bangkit. Kemudian dia mulai lebih turun lagi. Bisa saya katakan lebih turun lagi. Ya saya tahu akan bangkit di akhir zaman. Tapi akhirnya ketika Yesus berkata, oke, angkat batunya.
Sekarang kandas, dia mulai memperkatakan fakta. Apakah nggak boleh memperkatakan fakta? Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Mari kita teruskan ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 mengatakan begini. Terus ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau kita percaya, di dalam mungkin fase yang baru, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Allah nggak pernah izinkan semuanya itu terjadi tanpa sebuah tujuan. Hari ini mungkin engkau sudah kandas sekalipun. Saya senang sekali. Walaupun Marta hanya memperkatakan fakta. Nggak pernah Tuhan berkata gini, Yowes, kowe wes yang mati, Lazarus bangkit. Sebel aku. Kandani, orang andel. Kalau kita kan mungkin kayak gitu ya. Kalau saudara nggak bisa bahasa Jawa, googling. Ya, siapa tahu muncul. Atau mungkin nantikan beberapa tahun kemudian ketika mungkin teknologi kita yang bahasa Jawa langsung bisa tertranslate. Menariknya Tuhan tetap mengasihi Marta. Kita teruskan ayat 41-nya, ayat 41 nanti sampai ayat 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukurlah, Tuhan sudah mendengar doa kita. Walaupun mungkin engkau belum lihat, mengucap syukur. Bukankah Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiranmu. Jadi kalau toh engkau punya keinginan, punya sebuah doa, nyatakanlah dalam doa, nyatakanlah itu dalam permohonan, tapi nyatakanlah juga dalam ucapan syukur. Yesus mengajarkan di depan kubur Lazarus, dia mengucap syukur. Bapa, aku tahu engkau mendengarkan doaku. Terus ayat berikutnya mengatakan, klik. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan ayat 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia mulai berteriak, Lazarus, keluar. Dan kabar baiknya, orang yang sudah mati, hari ini ketika engkau dengar firman, izinkan Yesus berfirman kepada kematian-kematian dalam hidupmu. Mungkin ada sel-sel, mungkin ada bagian tubuhmu yang sudah menyimpang. Kalau engkau mungkin mengalami, saya kena kanker paru-paru, saya kena kanker prostat, saya kena kanker apapun. Ada penyimpangan. Izinkan Tuhan berkata, hai kanker, bangkit. Hai penyakit, engkau dipatahkan. Hai tubuh, engkau bangkit. Engkau bangkit. Dan saya hanya imani ketika engkau imani firman Allah. Coba kita teruskan ayat 44 sebagai bagian-bagian terakhir. Orang yang telah mati itu, ya, orang yang tadinya mati karena dikatakan telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dan dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saya yakin mungkin orang yang mau membuka berkata gini, aduh banyak kuman. Tapi kalau Tuhan yang sudah bangkitkan, ya, saya nggak bilang, saudara,
Tapi saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di dalam masa-masa ini ketika nanti memang kami juga sempat dilatih, gereja sempat dilatih oleh pemerintah bagaimana menangani mereka yang meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada petugas dari Betania kemudian menangani almarhum atau almarhumah yang meninggal, entah itu keluarga saudara, dan mereka pakai APD yang lengkap, mereka pakai alat pengaman diri yang lengkap, jangan tersinggung ya. Saya sampaikan. Karena itu sekarang protokol kesehatan, entah orang itu terpapar ataupun tidak. Karena kami dilatih. Beberapa waktu lalu ada 2 dari kami yang ikuti pelatihan itu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang dari Betania mulai menangani kematian yang ada di keluarga saudara, kemudian mereka harus gunakan APD yang lengkap, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Tapi kita kembali lagi, Yesus mulai berkata, kepada yang tadinya telah mati. Coba lihat ayat 44 ini dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris mengatakan begini, ya, yang pernah mati. And he that was dead. Dan dia yang pernah, yang dulunya mati, come forth, keluar. Jadi saya hanya mau sampaikan, apapun yang pernah mati, kalau mendengarkan firman Allah, dia akan bangkit sesuai dengan kata firman. Tapi masalahnya percaya atau tidak. Kita akan akhiri dengan satu ayat yang lazim. Saya pernah singgung di beberapa hari yang lalu. Kita lihat di Ibrani 4, langsung saja di dalam firman Allah yang hidup. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Ya. Ibrani 4 ayat 14 mengatakan begini. Coba kita lihat. Tetapi Yesus anak Allah adalah imam besar kita yang agung. Imam besar yang memberkati. Ia telah pergi ke sorga untuk menolong kita. Kabar baiknya, Yesus ketika dia pergi ke sorga, dia bukan ongkang-ongkang kaki. Dia menjadi pensyafaat. Roma 8:34 mengatakan, dan Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, dia menjadi pensyafaat kita. Dia berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya, karena itu janganlah kita berhenti menyandarkan diri kepadanya. Berapa banyak kali tanpa sadar kita mulai bersandar kepada fakta, kita bersandar pada kekuatan diri. Ingat, jangan pernah berhenti menyandarkan diri kepadanya. Atau kita membaca terus sama-sama ayat 15 sampai ayat 16-nya di dalam firman Allah yang hidup. Kita baca 2, 3 mulai. Imam besar kita ini memahami kelemahan kita. Sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita. Meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Ayat 16-nya. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah. Dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya. Dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan. Janganlah pernah berhenti menyandarkan diri. Saya ajak kita nyanyikan sebuah lagu percaya. Lagu lama. Semua dapat jadi, percayalah. Semua dapat jadi, percayalah. Semua dapat jadi, percayalah, imankan firman-Nya, gerakan kuasa Allah, semua dapat jadi, percayalah. Jadi percayalah, semua dapat jadi, percayalah,
jadi. Percayalah, semua dapat jadi. Percayalah, imankan firman-Nya, gerakan kuasa Allah, semua dapat jadi. Percaya, imankan firman-Nya, imankan firman-Nya, gerakan kuasa Allah, semua dapat jadi. Percaya, imankan firman-Nya, imankan firman-Nya, gerakan kuasa Allah, semua dapat jadi. Percayalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara sepertinya sedang menunggu, sepertinya kok lama Tuhan, kok lama. Saya sudah sakit bertahun-tahun. Percaya, imankan firman-Nya. Saya terbatas untuk mengajak saudara altar call, tapi saudara mulai maju dengan iman, mulai maju dengan iman. Engkau berdoa di rumah saudara. Saudara boleh mengangkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Saudara mungkin rasanya sedang menghadapi kemustahilan. Ingat, imankan firman-Nya, itu akan menggerakkan kuasa Allah. Ketika engkau beriman, Allah kelihatannya terlambat, tapi itu tepat waktunya Tuhan. Tepat waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Irala malama saya, rala tamasya, rala tamasaya, rala. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan roh iman. Kami lepaskan roh iman. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, kami lepaskan. Engkau lepaskan kuasa Allah dan menjamah setiap kami, menjamah hidup kami, menjamah keluarga kami, menjamah rumah kami, menjamah situasi kami. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya hai Lazarus, hai perkara yang mati, bangkit, bangkit. Di dalam nama Yesus engkau bangkit, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau mengalami terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rala balama syirala tamasya, rala tamasaya, rala tamasya, rala tamasya, rala tamasya. Ya rala tamasya, rala tamasya, rala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap. Amin. Inilah yang kami imani. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
itulah yang kami imani. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Pulihkan oleh Roh. Hidup kami hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang bersama kami. Engkau adalah Allah yang tinggal di dalam kami Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Yesus sendiri mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mulai perkatakan dengan iman, Tuhan, kami percaya pada firman-Mu. Kami percaya pada firman-Mu. Kami ada di tengah fakta, tapi kami percaya firman-Mu. Kami bukan abaikan fakta. Kami bukan abaikan fakta, tapi kami percaya pada firman-Mu. Kami percaya pada firman. Perkatakan dengan iman, saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Bapa di sorga, kami percaya kepada firman Allah. Apapun kondisi kami, apapun fakta kami, apapun data yang ada, kami memang tidak mengingkari semuanya itu. Tapi kami percaya kepada firman Allah. Firman tetap menopang segala yang ada dengan firman yang berkuasa. Engkau tetap menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang berkuasa. Dan terima kasih, kami percayakan hidup kami kepada firman Allah. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak ibu rumah tangga, sampai orang yang lanjut usia. Kami percayakan hidup kami kepada firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih, kami percayakan masa depan kami. Bahkan kami percayakan rencana-rencana kami ke dalam firman-Mu yang berkuasa. Engkau yang ambil bagian, dan di sanalah kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami terima kekuatan, kami terima perlindungan, kami terima hikmat dari Tuhan. Terima kasih, kami terima kepastian dari Engkau, kami terima kelepasan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memimpin kita dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, bahkan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar.
besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu. Roh, jiwa, tubuh dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, dari kesesatan maupun dari pelecehan-pelecehan. Engkau akan mengalami sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan dan perlindunganmu. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati.